Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Suara saya udah jelas ya? Ya, alhamdulillah. Innal hamdalillah. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hari ini kita bisa bernapas dengan lega, masih bisa diberi kesehatan, segala sesuatu apapun karunia dari Allah. Semoga ini menjadi jalan kita semakin menjadi pribadi yang ahli syukur ya. Ketika kembali lagi sedikit ke materi kemarin, kalau kita senantiasa melihat segala kebaikan, ya fokus kita hanya kepada kebaikan, insya Allah itu akan terjadi suatu mekanisme secara alami dalam tubuh kita, dari mulai kimiawi dan segala macam, sehingga hormon-hormon kebahagiaan muncul dalam diri kita. Itu akan membuat kita semangat ya, muncul hormon semangat, sehingga mempengaruhi etos kerja kita, mempengaruhi keikhlasan kita. Kemudian pada akhirnya dalam kondisi kita bersemangat dan gembira karena fokus kita lebih kepada kebaikan, imunitas pun dengan alami terbentuk dan sistem imun menjadi lebih tinggi. Sehingga walaupun kita dalam keadaan mungkin lelah ya, lelah pikiran, lelah fisik, tetapi mental kita dalam kondisi senantiasa tersuplai ya, energi kebaikan. Di situ yang membuat kita berbeda ya, dengan orang-orang yang lebih memandang kehidupan ini, lebih memandang hidupnya itu dari sudut pandang yang tidak menyenangkan, sudut pandang yang buruk gitu ya. Di situ perbedaannya. Dan terkait dengan ini perlu kita ketahui juga bahwa ada 3 jenis manusia ya yang menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah manusia yang hidup hanya sekedar hidup ya. Hidup hanya sekedar hidup itu maksudnya dia hanya hari-harinya itu menjalani hari-harinya tuh dengan mengikuti insting saja. Ketika lapar dia makan, ketika ngantuk dia tidur, ketika mohon maaf ada dorongan hubungan biologis kemudian melakukannya, itu hanya itu saja yang menjalani hari-harinya seperti itu. Nah, karena orang yang hidup hanya sekedar hidup ini tidak mempunyai skenario hidup ya bagi dirinya sendiri, maka dia rentan untuk terseret masuk ke dalam skenario hidup orang lain, karena memang dia tidak punya rencana, tidak punya skenario untuk dirinya sendiri. Nah, karena rentan untuk masuk ke dalam skenario hidup orang lain, sehingga ciri-ciri orang yang hidup hanya sekedar hidup itu biasanya sering merasa bahwa dia tuh adalah korban dari kehidupan ini gitu loh. Dia korban dari kehidupan ini, dan ciri-cirinya tuh adalah sering menyalahkan orang lain ya. Dalam kondisi situasi apapun, fokus dia adalah kepada apa yang orang lain lakukan kepada dirinya. Nah, ini orang yang seperti ini rentan sekali untuk mengalami gangguan kejiwaan, rentan sekali untuk mengalami sakit hati, karena penentu kebahagiaan, kesedihan dan segala macamnya itu adalah orang lain gitu loh. Standarnya itu yang dijadikan standarnya itu adalah orang lain, karena dirinya tidak mempunyai konsep terhadap dirinya sendiri. Nah, karena standarnya orang lain, nah biasanya orang yang seperti ini sulit sekali untuk melakukan perubahan. Walaupun di depan banyak menerima ilmu, banyak menerima insight dan sebagainya, tapi karena fokusnya tuh lebih kepada kehidupan orang lain, jadi tidak ada yang berubah dalam dirinya. Biasanya orang-orang seperti ciri-cirinya lagi tuh senang lihat acara-acara gosip misalnya gitu ya, gosip para artis gitu. Dia lebih penting untuk tahu
artis A ini cerai penyebabnya apa sih gitu, daripada dirinya sendiri menjalani hari-hari rumah tangganya seperti apa tuh malah tidak terperhatikan. Nah ini ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau bisa dianalogikan itu kayak misalnya buah duren gitu ya, buah duren dan timun. Nah orang yang mempunyai hidup tanpa skenario hidup itu adalah timun gitu ya. Jadi ketika buah duren mendekat, kemudian dia terluka oleh durinya duren ya, kemudian dia merasa hidupnya menderita gitu ya, nggak bahagia. Jika buah durennya menjauh, kemudian dia merasa nyaman dan enak. Jadi kenyamanan, kebahagiaan dan apa itu menjadi penentunya adalah orang lain. Nah ini yang berbahaya karena kalau di bangunan itu ya, ini mungkin dia ada di posisi apa ya, paling bawah tuh apa kalau di bangunan itu? Basement ya, mungkin kalau di basement itu kan gelap, pengap, bau sampah dan sebagainya gitu ya. Cara pandangnya juga karena di bawah rendah, jadi level dalam kesadaran dan memandang kehidupan ini sangat rendah, sehingga dia rentan sekali untuk mengalami gangguan kejiwaan, stres dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang jenis manusia yang kedua itu adalah hidup karena aku. Ya, jadi kehidupan yang dia jalani itu dia merasanya this all about me gitu ya. Semuanya tuh adalah karena aku. Anakku berhasil karena aku. Kemudian dia dulu sakit masuk ke rumah sakit, kalau nggak aku yang ngantar dia nggak akan sembuh. Ini perusahaan besar itu karena memang aku terlibat di dalamnya. Kalau nggak karena aku dan aku gitu ya. Nah, hidup karena aku ya. Jadi skenario hidupnya ditentukan oleh diriku sendiri gitu loh. Dia merasanya seperti itu. Nah ini juga rentan ya dengan stres. Walaupun memang grade stresnya tidak sebesar yang pertama tadi. Kenapa rentan dengan stres juga? Karena biasanya yang skenario hidup rasanya dia adalah dia yang buat. Dan dia karena hasil ikhtiarku, hasil usahaku, maka ketika berhasil dia akan cenderung nafsu kesombongannya naik ya. Jadi biasanya orang kalau berhasil sombong, kalau gagal dia putus asa. Ya, itu yang mempunyai ciri-ciri yang keduanya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini adalah jenis manusia yang hidup karena Allah gitu ya. Jadi hidup yang karena Allah itu all about Allah gitu. All about Allah. Jadi inilah kalau di dalam ilmu psikologi itu disebut dengan pribadi yang selesai. Jadi pribadi yang selesai itu dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka ketika ada permasalahan di luar apapun itu dia akan menjadi mudah gitu ya, karena apa yang terjadi di luar dirinya itu adalah cerminan dari apa yang terjadi dalam dirinya sendiri. Ciri-ciri orang yang hidup karena Allah ya, ketika ada masalah apapun, baik itu di teknis atau di apa gitu ya, bahkan dia mau melangkah melakukan rencana yang dibuat oleh dirinya gitu ya, ikhtiar memang maksimal dia lakukan ya, tapi dari mulai berangkat dalam perjalanan, dari mulai niat dalam melakukan aktivitas sampai kepada hasil pun itu semuanya hatinya selalu tersambung dengan Allah ya. Jadi ketika dia berhasil, dia merasa itu bukan karena kehebatanku, itu karena Allah yang memudahkan. Ketika itu gagal, Allah pasti mengirimkan pesan dari kegagalannya itu berupa nilai pembelajaran yang tidak boleh diulang lagi gitu, karena ternyata ketika itu dilakukan ternyata ada sebuah kegagalan. Nah, jadi ketika apapun yang dilakukan, orientasi pertama di dalam pikirannya itu Allah dulu sebelum yang lainnya gitu. Karena Allah dulu sebelum yang lainnya, dia akan terbebas dari stres ya, dia tidak akan menyalahkan siapapun, tidak akan menyalahkan dirinya sendiri, tidak akan masuk ke dalam kesombongan ya, juga ketika gagal tidak akan putus asa. Karena dia meyakini betul bahwa segala apapun yang terjadi itu semua terjadi sudah dengan izin Allah. Dan ketika dia melakukan aktivitas bekerja secara optimal, itu adalah merupakan sebuah amal solehnya, itu merupakan sebuah manifestasi dari kehambaannya kepada Allah.
Dan dia meyakini betul bahwa setiap pekerjaannya itu Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat bagaimana cara kita bekerja. Nah, kalau seandainya kita bekerja sudah sesuai dengan apa yang disukai oleh Allah, sudah sesuai dengan syariat Allah, kemudian tidak sesuai dengan rencana, misalnya mengalami kegagalan sekalipun gitu ya, itu dia merasa itu adalah Allah sedang membentuk otot-otot kekuatan di dalam dirinya, sehingga ketika ada tantangan yang zamannya akan berbeda lagi, dia sudah disiapkan oleh Allah. Ciri-cirinya bahwa setiap apapun yang terjadi itu selalu memandang kehidupannya dari sudut pandang kebaikan. Nah, karena memandang dari sudut pandang kebaikan, kemudian terlatih seperti itu, kemudian otaknya terpola selalu hidup terjebak di dalam kebaikan, sehingga ketika ada keburukan yang ada dari luar ya dirinya, baik itu di dunia kerja, baik itu dalam relasi, baik itu dalam teknis pekerjaan dan sebagainya, itu pada akhirnya di dalam dirinya tuh tetap positif ya, positive thinking, positive feeling, positif. Pada akhirnya perasaannya selalu terselamatkan dalam kondisi senantiasa bersyukur dan melihat berbagai macam kejadian yang dalam hidupnya itu selalu dari sudut pandang kebaikan. Nah, memang perbedaannya kenapa yang pertama dan kedua itu rentan untuk stres, karena alat ukur dia dalam menilai segala sesuatu yang dialami ini adalah alat ukurnya logika, ya. Dan kemudian yang ketiga yang all about Allah itu, alat ukur dalam dia berkehidupan itu alat ukurnya adalah hati, ya. Yang pertama dan kedua karena alat ukurnya logika, di mana ilmu manusia itu sangat terbatas, sedangkan ilmu Allah itu sangat luas dan mencakup segala sesuatu, ya, sehingga ketika Allah menetapkan sesuatu langsung dia nilai dengan kekuatan logikanya yang sangat terbatas sebagai manusia, sehingga banyak hal yang tidak bisa dia mengerti, akhirnya segala yang seharusnya disikapi dengan keyakinan dan iman, tapi dia salah bersikap dengan memakai kontribusi logika, di mana kekuatan logika itu hanya 20% kekuatannya dalam menilai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin seperti itu yang perbedaannya. Kenapa kita harus tahu bahwa ada 3 macam level dan jenis manusia seperti ini, agar kita ya sebagai manusia bisa melakukan refleksi ini sebagai alat, sebagai media, sebagai alat yang membantu kita untuk melakukan refleksi, melakukan perjalanan ke dalam diri, lihat di dalam diri kita apakah kita masih sering mengalami stres, apakah kita masih sering galau, sering kecewa terhadap sesuatu, ya. Itu sebagai parameter untuk kita. Mungkin tujuan kita bukan Allah. Mungkin kita masih memakai logika untuk menilai segala sesuatu, sementara logika itu sangat terbatas dalam menilai sesuatu. Mungkin kita belum memandang sesuatu dari pandangan, kalau pandangan mata zohir gitu ya, mata kita itu kan melihatnya apa yang lebih kepada apa yang di luar diri kita. Sementara kalau pandangan hati ya, pandangan hati itu lebih merefleksi ke dalam diri apa yang terjadi di dalam diri. Ketika di dalam diri masih sering merasakan stres, berarti level kita ada di mana, kemudian kita harus naik ke level mana. Nah, itu adalah sebagai sebuah untuk melihat ya level, karena kalau rendah ya, bayangkan kalau misalnya rendah ya, pastikan cara memandangnya itu sepanjang yang dia bisa lihat di dalam grade itu. Kemudian ketika naik lagi pandangannya sudah lebih luas lagi, apalagi kalau dia sudah lebih tinggi, yang paling tinggi itu apa namanya itu kalau di bangunan itu, yang paling atas itu. Nah, kalau dia misalnya berdiri di paling atas itu, pasti pandangannya akan lebih luas lagi, sehingga dia bisa bijak melihat perbedaan, bisa bijak melihat segala sesuatu yang berbeda dengan dirinya, sehingga dia tidak pernah susah gitu hidupnya. Tidak pernah susah, karena apa?
cara pandangnya tidak memakai kekuatan logika, tapi kekuatan yang hati yang selalu tersambung dengan Allah, ya. Ini kenapa kita harus menyadari, karena ini ketika kita tahu kita akan bisa tahu kita ada di level mana ketika kita sudah ada kesadaran, ada kenaikan level kesadaran yang ada di dalam diri kita. Karena kalau kita senantiasa melihat pandangan mata yang terlihat adalah yang luar, kita tidak mempunyai ruang dan kesempatan untuk melihat ke dalam diri. Tapi ketika kita melakukan refleksi ke dalam diri, dari mulai bangun tidur, misalnya ya, emosi apa yang terasa oleh kita. Apakah dalam diri kita masih teringat seseorang, kemudian masih ada rasa marah, atau teringat pekerjaan yang menumpuk misalnya, kemudian masih ada emosi yang tidak nyaman dalam diri kita. Nah, itu sebagai parameter untuk melihat diri. Kalau seandainya masih ada emosi-emosi negatif yang mempunyai kekuatan energi negatif yang akhirnya melemahkan kita, itu tandanya kita masih memandang apapun masih hanya dari segi logika saja yang kekuatannya hanya 20%. Kita nggak akan kuat, kita akan rentan untuk mengalami stressing kalau seandainya kita masih pakai pure yang murni logika saja. Ya, mudah-mudahan materi ini sebagai bahan evaluasi ya, muhasabah diri untuk lebih jujur, karena yang paling jujur terhadap diri sendiri adalah diri kita ya. Karena pandangan orang lain itu jangan pernah menjadikan patokan untuk kita, karena orang melihat hanya dari casingnya saja. Yang kita tahu hatinya adalah kita dan Allah. Jadi yang bisa melakukan kesadaran dan perjalanan diri ke dalam diri kita adalah hanya diri kita sendiri. Yang merasakan stres atau tidak, setiap harinya bahagia atau tidak, kita lebih sering galau atau lebih sering bahagia, lebih sering mengalami tekanan atau enggak, semuanya yang lebih merasakan adalah diri kita sendiri. Jadi jujur terhadap diri agar kita bisa tetap bahagia dalam melakukan pekerjaan, dalam beramal soleh, dalam melakukan ikhtiar yang maksimal. Dan insya Allah kalau kita menjadi pribadi yang selesai, kita akan selesai dengan siapapun kita berinteraksi, hati kita akan selalu dalam kondisi bahagia. Dan kalau bahagia imunitas tinggi, kalau imunitas tinggi kemudian insya Allah kita akan selalu sehat, dan sehatnya tidak hanya sehat fisiknya saja, tapi batin kita juga tidak hanya lahirnya saja, tapi batin kita juga sehat. Dan ketika batin kita sehat, insya Allah kita di dalam tim apapun itu akan mengalami loncatan-loncatan dan lonjakan-lonjakan, karena kita sudah terakumulasi energi yang sehat ya. Energi yang sehat dari individu-individu yang sehat yang terakumulasi akan membuat lompatan-lompatan di dalam pencapaian. Itu seperti itu. Mungkin begitu ya untuk hari ini teman-teman ya. Saya nggak bisa lihat senyumnya karena sebagian pakai masker sih. Mudah-mudahan dengan senyum selalu bahagia ya. Nah, harus nonton juga nih. Harus sering-sering lihat diri kita ya di macam. Ya kayak gini kan juga lihat diri kita sudah setulus apa senyum kita, karena akan mempengaruhi tingkat produksi hormonal yang ada dalam diri kita. Hormon bahagia terproduksi dari kualitas senyum kita. Ya, jadi kalau kualitas senyum kita sudah seperti teorinya kemarin tuh ya, ke atas 3 cm kiri kanan seimbang, kemudian tahan 7 menit, itu sudah langsung memproduksi hormon serotonin yang membuat bahagia. Oke, seperti itu ya teman-teman hari ini ya. Semangat selalu ya. Semoga hari ini adalah hari yang berkah. Allah beri jalan untuk hari ini menjadi kumpulan rahmat dan keberkahan dari Allah untuk keselamatan dunia akhirat kita. Ya. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.